Ini yang mati itu sebenarnya apa sih? Jasadnya. Nah, ruhnya tidak mati. Ketika ruh diciptakan oleh Allah, maka ini akan terus. Nah, hanya berbeda alam, satu alam ke alam yang lain. Kemudian pertanyaannya, kalau memang ada alam kubur, terus yang merasakan sakit kan fisik. Orang sakit itu digores, jasadnya sakit, tapi roh kan nggak bisa sakit. Bagaimana orang di alam kubur bisa disiksa? Walau karena dia berupa roh, bukan berupa jasad. Ya sekarang tak tanya, Pak Hasan sakit mana Pak Hasan? Di gores gelati sama pangapunten, istri selingkuh misalnya, sakit mana? Sakit istri selingkuh. Istri selingkuh kok sakit? Padahal nggak tiris loh. Nggak apa-apa. Loh, tapi sakitnya mana? Sakitnya hati. Hatinya nggak tiris. Berarti ada dimensi lain yang memang orang itu lebih sakit daripada sekedar fisik. Itu logikanya seperti itu. Nah, yang dikubur itu Pak Hasan hanya akrobus zanab. Apa nek ngarani tulang ekor tulang boten pokoknya sing bunder cilik ujung iya ya nek wong Jawa ndarani tulang apa balung kodok. tulang ekor balung kodok dan apa balung kodok itu apa bisa ini ya yang nggak bisa sampai ila yaumil di situ lah. Kemudian alam kubur itu posisinya di mana, alam barzah itu posisinya di mana, itu hanya Allah yang tahu. Tapi alam kubur itu nyata sebagaimana yang kita nyatakan. Jadi sebenarnya kita ini mimpi Pak Hasan. Nanti bangun kita itu ya setelah kita mati. Di alam kubur itu kita bangun, baru bangun. Ini mimpi kita. Duh, saya di mana ini? Nah itu di alam kubur. Lah, bagaimana dengan orang wong hanya tulang balung apa kodok diziarahi untuk apa? Nah itulah. Innal abrara lafi 'illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Itu ini ibaratnya kita di satu alam namanya alam barzah. Kita berziarah di makam sini. Ini ada internet nyala. Jadi orang-orang yang abrara lafi 'illiyin ini mereka itu melihat ada rasa bahagia, ada rasa senang ketika datang. Makanya sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita masuk makom kita berdoa apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Khitabnya itu kum, keselamatan untuk kalian wahai orang-orang penghuni kubur. Berarti orang di kubur tahu nggak kedatangan kita? Tahu. Walaupun misalkan di situ hanya ada tulang ekornya. Tapi Allah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang kubur ketika kita berziarah di sana. Karena ini frekuensi corong, konono sinyal, kini nggak ada sinyal lah. Korbuz zanab ini sinyal yang kuat untuk mengetahui itu loh. Monggo Pak yang Mustafa dijelaskan. Alam kubur. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin bersumber begini ya. Ada orang yang mati tenggelam, jasadnya tidak ditemukan. Berarti nggak ada alam kubur dong. Pertanyaan luar biasa. Berarti mending mati tenggelam. Nanti nggak ada siksa kubur. Ini pertanyaan unik dan sangat bagus. Masya Allah. Begini ya. Ruh itu kan ada 3. Pertama ada ruh mujarrodah. Yang kedua ada ruh mutasarrifah. Dan yang ketiga ada ruh mufarikoh. Ruh mujarrodah, ruh yang Allah ciptakan di alam arwah. Sebelum ruh itu dimasukkan ke jasad kita. Sebelum jasad kita lahir, ruhnya sudah ada Pak. Di alam zaman azali. Iya, sudah ada. Itu namanya ruhnya ruh mujarrodah. Yang kedua ruh mutasarrifah, ruh yang sudah menyatu dengan badan. Nah kita hidup karena terdiri dari ruh dan jasad. Ruh yang ada itu namanya ruh mutasarrifah. Nah yang ketiga ada ruh mufarikoh.
ruh yang berpisah dengan jasad. Suatu saat kita meninggal dunia, dicabut ruhnya. Jadi yang dikubur itu jasad, ruhnya tetap hidup. Maka ketika jasad dikuburnya ada siksa kubur, ya, ada nikmat kubur, ada nikmat kubur. Itu bisa dirasakan karena kematian itu hanya berpisah antara ruh dan jasad. Yang dikubur jasadnya, ruhnya tetap hidup. Begitu Pak ya. Jadi walaupun orang yang Ruh berikut jasad apa? Ini yang Nah, itu ikhtilaf di antara para ulama. Yang disiksa itu ikhtilaf di antara para ulama. Ada satu pendapat mengatakan bahwa Allah menciptakan fisik yang lain yang menerima siksa. Tapi ada ulama yang berpendapat yang lain, karena ruh ini wayas alunaka anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Kamu jangan bertanya banyak tentang ruh. Itu urusan pangeran, urusan Tuhan. Nggak boleh. Wani kalau tanya itu omsetmu berapa? Itu urusan Tuhan. Tapi kita harus meyakini. Wani piro? Lah, dulu orang-orang Yahudi itu mencerita Rasulullah ya tentang ruh ini. Bagaimana ruh bisa disakiti? Makanya tadi sudah tak jawab. Pak Rembun sakit mana? Diiris tangannya dengan istrinya selingkuh, sakit mana? sakit. Sakit istri selingkuh kan? Padahal tanpa ada fisik. Berarti Allah nanti di neraka, di alam kubur, Allah punya kekuasaan untuk mewujudkan siksa dalam bentuk yang Allah kehendaki. Baik itu berupa fisik atau berupa ruh, sama-sama disiksa. Makanya para sahabat dulu itu sing diarep-arep itu mati ya Pak Hasan. Mati sing diarep karena kematian itu nikmat. Di alam kubur itu Pak Rembun itu enggak ada istri judes, enggak ada. Adanya itu bidadari ngirim makanan. Istrinya kemana? Loh, istrinya Pak Rembun nggak ikut ya? Karena istri soleha itu bidadari itu nggak bisa masak, nggak bisa nyuci. Jadi yang bidadari di surga lebih di dunia lebih hebat lah ya kan. Bisa nyapu juga. Bidadari di surga itu termasuk istri kita masuk surga itu akan menjadi ratunya bidadari. Alhamdulillah. Bahkan lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Bidadari di surga nggak ibadah. Istri kita masuk surga kan ibadah dulu. Capek dulu, tadi nyuci piring dulu, ya kan? Masak dulu buat suami, melayani suami, gitu kan? Itu jadi ratunya. Iya. Tapi masalahnya Pak Yai, kira-kira cemburu nggak istri? Lah. Aku ramelok jawab nih. Biasanya dari Rus sampai bidadari Pak. Surga itu tempat nikmat. Kesal Allah hilangkan, cemburu Allah hilangkan. Kesal dan cemburu adanya di dunia. Di akhirat tidak ada cemburu. Ada cemburu. Yang ada itu nikmat. Kenikmatan. Nanti Pak Winoto di surga, saking senengnya mlebu swarga, pintu surganya ditulisi, tidak menerima tamu 100 tahun. Widodari terus yang diopeni. Jadi ini urusan gaib itu ya. Jangan terlalu jauh pertanyaan. Yang penting kita mengimani bahwa perkara gaib itu ada. Surga, neraka. Alladzina yu'minuna Bil gaib. Adanya azab kubur, adanya siksa kubur, adanya surga, adanya neraka. Tuh wajib kita imani ya. Alladzina yu'minuna bil